Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Maria Hutasoid dalam program Dialog Spesial Eva Rina TV. Memasuki tahun akademik 2020-2021, jenjang pendidikan perguruan tinggi menjadi perhatian, khususnya perguruan tinggi swasta yang terus berkompetisi memberikan pelayanan terbaik mereka. Uneva, salah satu perguruan tinggi swasta, diketahui mengalami perubahan yang signifikan. Uneva dengan usianya yang masih muda telah bertransformasi menjadi universitas favorit di Sumatera Utara. Ada beberapa fakultas yang menjadi pilihan di Uneva, yakni kesehatan, keguruan dan ilmu pendidikan, teknik, serta ekonomi. Dan dalam bincang-bincang kita kali ini, kita akan mengenal lebih dekat Fakultas Ekonomi Universitas Eva Rina. Bersama kita telah hadir Dekan Fakultas Ekonomi Uneva, Ibu Anju Nainggolan. Halo, apa kabar Bu? Sehat Bu. Baik, sehat ya Bu. Langsung saja pemirsa kita berbincang dengan Ibu Anju. Baik Ibu, yang pertama Bu, prodi apa yang dimiliki oleh Fakultas Ekonomi Uneva Bu? Baik, terima kasih. Jadi saat ini kita hanya punya satu prodi, yaitu prodi manajemen. Namun kita sedang pengusulan untuk prodi baru, yaitu pariwisata. Mengingat di daerah kita banyak destinasi wisata ya, saya rasa ini salah satu program studi yang menarik karena bagaimana supaya SDM di Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Simalungun memiliki kompetensi di bidang pariwisata, baik sebagai penyedia wisatanya atau penyedia hotelnya. Jadi saya rasa ini salah satu prodi yang menarik yang punya kompetensi di depan sebagai salah satu tujuan calon mahasiswa untuk mendaftar perkuliahan. Saya rasa demikian Bu. Oke, baik. Lalu Ibu, zona ekonomi sekarang berada dalam perdagangan bebas, khususnya ASEAN Free Trade Association atau yang biasa disebut dengan AFTA. Bagaimana Uneva memberikan pemahaman tentang AFTA ini, Bu? Nah, seperti yang kita ketahui, AFTA itu sendiri adalah perjanjian kerjasama untuk perdagangan bebas, di mana bakalan memudahkan barang keluar masuk di negara ASEAN khususnya ya, karena anggotanya adalah ASEAN. Nah, ini saya rasa jadi peluang untuk Fakultas Ekonomi untuk menyiapkan mahasiswanya yang bisa menjadi entrepreneur, yang memiliki jiwa kewirausahaan. Jadi ini dimanfaatkan sebagai memantapkan diri supaya nanti di era sekarang ini setelah selesai dari kampus ini, menjadi lulusan dari kampus ini, mereka siap menjadi pengusaha-pengusaha yang bisa bersaing di dunia global. Seperti itu. Oke, baik Ibu. Sekarang ini masyarakat banyak memuji perkembangan Universitas Eva Rina yang di dalamnya ada Fakultas Ekonomi. Sebenarnya apa yang menjadi strategi dari Fakultas Ekonomi ini sehingga mampu bersaing dengan Fakultas Ekonomi dari universitas lainnya, Bu? Baik, saya rasa ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama, kita juga harus melihat potensi kekuatan kita sendiri ya, yaitu terletak di dosen kita dan semua yang sudah lulusan S2 dan S3. Kemudian untuk peningkatannya sendiri, kami melakukan yang namanya kegiatan seperti mengikuti sosialisasi budi pekerti AA. Kemudian kita juga memberikan kegiatan kepada dosennya untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu penelitian dan pengabdian masyarakat selain pendidikannya. Jadi itu semua untuk menunjang kualitas sumber daya manusianya, terutama untuk dosen. Nah, untuk yang tenaga kependidikan, kami sudah menyiapkan tenaga kependidikan yang merupakan lulusan S1 semuanya. Jadi untuk ke depan sendiri kita berharap semoga nanti di SDM-nya untuk ke tenaga pendidikan memiliki kualitas yang lebih tinggi lagi atau lulusan S2 itulah misalnya. Kemudian yang kedua, kita sudah seperti yang dilihat fasilitas sarana dan prasarana di Eva Rina. Di Fakultas Ekonomi sendiri saya rasa semuanya sudah baik, ruang kuliahnya sudah nyaman, kita punya AC di dalam ruangan kelas, kemudian juga ada dilengkapi dengan proyektor. Nah, kita juga punya laboratorium sendiri, laboratorium komputernya ada. Kemudian untuk ruang belajar pribadi, jadi mahasiswa tidak hanya belajar di ruang perpustakaan saja, namun juga ada ruang belajar. Jadi di situ agak santai, mahasiswa disediakan seperti menikmati belajar sambil ngopi. Jadi disediakan di ruang belajar tersebut air minumnya. Nah, kalau mahasiswa yang mau bawa minuman saset dari luar juga boleh. Jadi sambil santai untuk belajar, sambil menikmati santai kan itu saya rasa jadi pendukung juga. Nah, kemudian untuk yang ketiga sistemnya.
kita sudah memiliki sistem akademik yang online. Jadi mahasiswa untuk pengurusan KRS, KHS, atau bimbingan kita sudah pakai online. Jadi mahasiswanya bisa akses sendiri untuk pengurusan KRS-nya. Tidak perlu lagi repot-repot harus jumpain ke sana, jumpain ke sini, cetak sana, cetak sini. Jadi semua sudah diminimalisir. Apalagi sekarang udah teknologi canggih, semua harus serba online. Dan yang terakhir adalah untuk mahasiswanya sendiri. Jadi saya rasa untuk mahasiswa itu kita sudah menyediakan wadah peningkatan bakat dan minat mahasiswa. Nah, kita ada punya BEM, dan di bawah BEM itu ada UKM, unit kegiatan mahasiswa. Nah, masing-masing ini sudah punya ini sendiri, kualifikasi sendiri, misalnya ada yang minat untuk kesenian, ada yang minat olahraga. Nah, itu sudah ada bagian-bagiannya. Jadi dengan sendirinya mahasiswa yang mengalami, yang merasakan sendiri aktivitas di perkuliahan ini bakalan kasih tahu juga ke dunia luar ya. Nah, jadi saya rasa ini menjadi keunggulan tersendiri untuk Fakultas Ekonomi. Mahasiswanya cakap tidak hanya di bagian pendidikannya saja, tapi untuk minat dan bakatnya juga bisa di apa namanya istilahnya, bisa dikembangkan di sini. Oke, baik. Tadi Ibu ada menyinggung mengenai ruang belajar pribadi. Itu maksudnya seperti apa, Bu? Apakah dengan ruang belajar pribadi ini mahasiswa yang belajar di ruangan itu jumlahnya dibatasi atau seperti apa, Bu? Jadi ruang bacanya ada, itu di gedung belakang. Nanti mahasiswa yang di sana kapasitasnya untuk 20 orang. Tapi untuk masa pandemi Covid sekarang, kita kan tetap jaga jarak juga. Jadi hanya beberapa orang saja yang sedang menyusun skripsi boleh di sana. Jadi kalau misalnya mau ke sana juga memang dibatasi. Jadi kalau misalnya mau ke sana harus lihat situasi dulu. Kalau misalnya padat mungkin tukaran. Karena ruangannya memang nggak begitu banyak, tapi ruangannya sudah disiapkan. Oke, baik. Kita tahu, Bu, bahwa Universitas Evarina ini menjadi bagian dari holding company PT Evarina Etahan Group. Pastinya banyak peluang terbuka bagi lulusan-lulusan FE Uneva seperti itu, Bu. Lalu bagaimana kesempatan ini dimanfaatkan oleh lulusan Fakultas Ekonomi di sini, Bu? Baik, ini adalah salah satu nilai plusnya Universitas Evarina ya, saya rasa karena hanya di universitas ini yang sejauh saya lihat, khususnya di Kabupaten Simalungun, yang bersedia memberikan pekerjaan langsung kepada lulusannya, tapi dengan syarat yang memang mahasiswa terbaik di fakultasnya. Jadi untuk mahasiswa sendiri tetap kita tanamkan, kita berikan motivasi supaya mereka tetap mengadu domba sih istilahnya, tetap berkompetensi antar mahasiswa supaya menjadi yang terbaik di antara yang terbaik, supaya mereka juga dapat kesempatan untuk bekerja di salah satu perusahaannya PT Etaham Group. Kalau lulusan dari Fakultas Ekonomi sendiri, Bu, dikirim ke perusahaan yang mana, Bu, biasanya? Kalau kita untuk manajemen ini bisa masuk di mana aja ya, Bu. Boleh di rumah sakit juga bisa sebagai administrasi manajemennya. Kemudian di TV juga boleh sebagai manajemen juga, atau di perhotelan juga boleh. Jadi manajemen ini sebenarnya cakupan untuk peluang kerjanya luas, baik di instansi pemerintahan, BUMN, swasta, apalagi untuk di PT Etaham Group. Saya rasa untuk semua perusahaannya orang-orang manajemen tetap diperlukan. Jadi untuk lulusan mahasiswa manajemen kemana aja bisa ditempatkan. Oke, baik. Ibu, kita tahan dulu perbincangan kita karena kita harus jeda sejenak ya, Bu. Pemirsa, dialog spesial Evarina TV akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam program Dialog Spesial Evarina TV, lebih dekat dengan Fakultas Ekonomi Universitas Evarina. Baik Ibu, kita lanjutkan ya Bu. Pasti Fakultas Ekonomi Uneva memiliki sesuatu yang lain Bu, sehingga setiap tahun akademik jumlah mahasiswanya selalu bertambah. Kalau di Fakultas Ekonomi sendiri seperti apa Bu grafiknya? Untuk tahun ini kita mengalami peningkatan yang cukup lumayan besar. Dengan 300% saya rasa ada untuk peningkatan mahasiswa di tahun ajaran 2020-2021. Nah, saya rasa ini salah satu faktor yang bisa menjadi memberikan peningkatan untuk jumlah mahasiswa adalah sistem belajar kita.
Saya ceritakan sedikit tentang sistem belajar di Fakultas Ekonomi sebelum pandemi COVID-19. Nah, dulu itu kita sistem belajarnya adalah tatap muka. Di samping itu kita juga melakukan yang namanya studi tour, baik itu langsung ke perusahaan maupun ke pemerintahan. Kemudian tidak hanya itu, kita juga menerapkan sistem pembelajaran yang di outdoor. Jadi kita terkadang bawa mahasiswa langsung ke taman bunga, contohnya untuk di pematang siantar, karena saya rasa mahasiswa juga penat kalau hanya tatap muka di kelas ya. Jadi untuk membantu memberikan penyegaran lokasi yang seperti kehijauan, saya rasa itu membantu mahasiswa dalam pembelajarannya. Baik Bu, tadi Ibu bilang mengalami kenaikan yang cukup signifikan jumlah mahasiswa barunya. Kalau boleh tahu Bu, asal mereka dari mana saja Bu? Apakah ada yang dari luar Simalungun juga Bu? Nah, mahasiswa kita banyak yang berasal dari luar Kabupaten Simalungun dan Kota Pematang Siantar, contohnya dari Kepulauan Nias, karena kita juga melakukan promosi sampai ke Nias sana dan mahasiswanya juga lumayan banyak yang dari Nias. Tidak hanya dari Nias, tapi kita juga ada dari Kabupaten Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, bahkan dari Aceh juga ada. Yang paling jauh untuk tahun ajaran ini kita punya mahasiswa dari Papua. Jadi saya rasa Universitas Evarina sudah dikenali di Indonesia. Baik Ibu, lalu bagaimana kerjasama yang dibangun dengan pihak lain Ibu untuk lebih mengembangkan Fakultas Ekonomi UNEVA ini Bu? Nah, saat ini kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas, universitas terkemuka dan favorit juga. Kemudian tak hanya dengan universitas lain, kita juga punya kerjasama dengan BUMN, salah satunya di Pematang Siantar, bank milik pemerintah. Kemudian kita saat ini sedang mengajukan pengusulan kerjasama dengan salah satu provider Telkomsel. Nah, ini sengaja kita rangkul untuk memudahkan mahasiswa juga di tengah COVID-19 sekarang. Saya rasa kebutuhan untuk mahasiswa dalam belajar seperti paket data itu merupakan salah satu kebutuhan prioritas ya. Jadi kita sengaja merangkul provider Telkomsel supaya mahasiswa sendiri terbantu dengan pemberian gratis paket data dan dan pemberian harga yang jauh lebih terjangkau daripada harga pasar khusus untuk mahasiswa dan dosen Evarina. Jadi kita tetap bangun kerjasama keluar dari kampus supaya kegiatan pembelajaran di universitas khususnya di Fakultas Ekonomi tetap berjalan maksimal. Oke, baik Ibu. Bu, jika kita berbicara mengenai mahasiswa Fakultas Ekonomi UNEVA, agar mahasiswa semakin bersemangat dan membuat Fakultas Ekonomi ini menjadi rumah kedua mereka, apakah ada aktivitas lain Bu yang bisa diikuti oleh mahasiswa? Kebetulan ya memang di Fakultas Ekonomi banyak aktivitasnya untuk mahasiswa sendiri karena saya zaman kuliah juga senang dengan aktivitas, jadi saya ajak mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Ekonomi untuk tetap aktif. Jadi kita punya wadah baik itu kegiatan seni seperti dance, paduan suara, beatbox, musik, band, segala macam itu tetap kita tampung. Kemudian untuk olahraganya kita apalagi sudah tersedia lapangan di kampus ya. Kemudian selain itu kita punya namanya wadah kewirausahaan. Jadi mahasiswa khususnya ekonomi punya wadah tersendiri untuk membangun jiwa entrepreneur sendiri. Jadi dan ini langsung dibimbing oleh dosen kita sendiri. Jadi tidak dilepaskan mahasiswa sendiri yang berkreativitas, tapi tetap ada dosen dari Fakultas Ekonomi yang tetap jadi dosen pembimbingnya. Bagaimana supaya mereka bisa menjadi wirausaha atau pengusaha ya, yang bisa bersaing apalagi di model startup sekarang ya. Jadi saya rasa ada kespesialan tersendiri untuk Fakultas Ekonomi di Evarina dan hanya Evarina saya rasa yang punya itu. Oke, baik Bu. Lalu keuntungan apa misalnya kalau mahasiswa itu mengikuti kegiatan kewirausahaan seperti yang Ibu bilang tadi? Nah, saya harap mahasiswa setelah selesai dari kampus Evarina lulus ya dari Fakultas Ekonomi, mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Apalagi tengah sekarang ini revolusi industri poin 4.0 itu ya. Itu merupakan tuntutan bagi kita sendiri sebagai dosen, sebagai SDM di sini, bagaimana caranya supaya kita bisa mencetak mahasiswa yang memang bisa nanti berdaya saing. Apalagi sekarang manusia itu sudah bisa digantikan dengan robot. Jadi kita nggak mau mahasiswa kita nanti keluar dari sini bakalan jadi pengangguran.
Jadi semua mahasiswa yang khususnya Fakultas Ekonomi kita cetak sebagai manusia yang bisa berdaya saing di dunia uh, revolusi industri 4.0 sekarang. Nah, untuk menyikapin itu, selain kita berikan wadah kewirausahaan tadi, kita tetap berikan untuk penguasaan bahasa asing. Karena kan namanya pemasaran global, bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa Inggris, bahkan ada lagi dari bahasa Mandarin selaku yang menguasai pangsa pasar sekarang. Nah, untuk itu mahasiswa juga diberikan tambahan belajar bahasa asing. Gitu sih. Oke, baik Ibu. Setiap universitas ini kan pasti punya program yang namanya beasiswa bagi mahasiswa, apalagi khususnya yang berprestasi seperti itu, Bu. Kalau di Uneva sendiri, program beasiswanya seperti apa, Bu? Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi. Nah, untuk Fakultas Ekonomi sendiri, kita memiliki 4 orang mahasiswa penerima PPA untuk di tahun ajaran 2019-2020. Untuk tahun ajaran sebelumnya juga ada beberapa orang, jadi kalau misalnya totalkan, itu untuk PPA sendiri ya. Kemudian untuk yang yayasan juga ada beberapa orang. Ini dari yayasan adalah langsung pemberian dari pendiri Yayasan Evarina. Itu ada sekitar 20-an. Jadi kalau misalnya total untuk penerima beasiswa PPA dan yayasan sendiri hampir mencapai 40 orang. Kemudian untuk beasiswa lainnya adalah bentuk KIP kuliah. Itu khusus untuk semester 3, 5, 7 dan merupakan bantuan pemerintah. Jadi untuk di Fakultas Ekonomi sendiri selain beasiswa PPA, yayasan ada juga bantuan dari pemerintah yaitu KIP kuliah. Baik Ibu, kita tahan sejenak bincang-bincang kita harus jeda iklan terlebih dahulu ya Bu. Pemirsa jangan kemana-mana, dialog spesial Evarina TV akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan dialog spesial Evarina TV, lebih dekat dengan Fakultas Ekonomi Universitas Evarina. Baik Ibu, kita lanjutkan ya Bu. Tadi kita bicara mengenai beasiswa. Nah, di tahun akademik ini dan di masa pandemi, ada tidak Bu perbedaan mengenai metode pembelajaran yang dilakukan di Fakultas Ekonomi Bu? Baik, untuk sistem pembelajaran di Fakultas Ekonomi sendiri pasti mengalami perubahan, yaitu awalnya kita tatap muka, kemudian studi tour atau di ruang alam. Sekarang kita hanya melakukan kegiatan lewat daring online, baik itu menggunakan Google Classroom, Zoom Meeting, dan WhatsApp Group. Jadi untuk mahasiswa nah sebenarnya mahasiswa kita kan ada berada di daerah-daerah yang tidak memiliki jaringan data yang cukup bagus seperti di kota-kota di desa-desa pelosok ya. Nah untuk mahasiswa itu sendiri kita berikan perlakuan khusus karena kita juga nggak mau mahasiswa kita ketinggalan pembelajarannya. Jadi untuk mereka diberikan kelas seperti WhatsApp group karena untuk WhatsApp sendiri lebih gampang untuk memberikan materi, memberikan diskusi. Jadi kecuali untuk mahasiswa yang memang bisa aktif di jaringan datanya tetap pakai Google Classroom ataupun Zoom Meeting. Itu sih perbedaannya. Baik Bu, lalu sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring ini, jam pelajarannya seperti apa Bu? Nah, itu sesuai dengan jadwalnya sebelumnya. Sebelum COVID-19 sesuai dengan roster yang ada, mahasiswa tetap absensi di jam yang sudah diberikan. Kemudian nanti dosen yang bersangkutan juga harus melaporkan kepada Kaprodi dan kepada rektorat juga. Jadi tetap terkontrol apakah dosennya tetap memberikan tugasnya, melaksanakan tugasnya atau tidak. Kemudian apakah mahasiswa juga mengikuti kelas atau enggak, kita tetap kontrol. Oke, baik Bu. Lalu apa yang menjadi tantangan maupun peluang Fakultas Ekonomi di Uneva ini Bu? Untuk tantangan sendiri, saya rasa adalah di tengah pandemi COVID-19 ini, keuangan itu pasti berpengaruh untuk setiap orang ya, apalagi untuk orang tua mahasiswa. Tapi namun saya bisa pastikan ancaman ini akan berubah menjadi peluang
Dengan cara yang seperti saat ini dilakukan oleh pendiri yayasan kita, memberikan kemudahan untuk calon mahasiswa baru dengan memberikan gratis uang kuliah 1 semester, gratis pendaftaran, gratis uang tes kesehatan, gratis uang kemahasiswaan, dan uang pembangunan. Nah, sebenarnya kalau di total untuk tahap awal di pendaftaran itu sendiri, kita perlu menghabiskan uang sejumlah 4 juta rupiah. Nah, untuk uang kuliahnya di Fakultas Manajemen itu per semester 2.700.000. Nah, kalau misalnya di total itu sekitar 6.700.000, hampir mendekati 7 juta. Namun dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pendiri yayasan juga peduli dengan situasi keuangan masyarakatnya. Jadi ini merupakan peluang untuk universitas, khususnya Fakultas Ekonomi, untuk meningkatkan jumlah mahasiswa juga dengan pemberian gratis uang kuliah tadi. Selain tantangan tersebut, kita juga memiliki tantangan yang lain. Seperti kita ketahui, di Indonesia cukup banyak universitas yang memiliki fakultas ekonomi, dan bahkan sekolah tinggi ilmu ekonomi sendiri di Indonesia cukup banyak. Jadi artinya begitu banyak mahasiswa atau lulusan yang dicetak setiap tahunnya. Nah, bagaimana kita supaya mahasiswa kita tetap setelah selesai dari sini punya pekerjaan tetap, kita tetap memberikan motivasi kepada mahasiswa, memberikan pengajaran, memberikan pendidikan, pelatihan, supaya mereka begitu lulus bisa menjadi entrepreneur, bisa menjadi pengusaha, kalaupun tidak bisa menjadi pekerja. Karena saya tetap tanamkan untuk mahasiswa sebuah peribahasa kali ya, memang baik bekerja di perusahaan orang lain, tapi lebih baik jika kita memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain. Jadi saya harap mahasiswa khususnya di Fakultas Ekonomi begitu lulus dari fakultas ini dapat menjadi orang-orang yang memberikan pekerjaan untuk orang lain. Baik, selama ini Bu, lulusan dari Fakultas Ekonomi ini tembusannya kemana saja, Bu? Nah, untuk saat sekarang ini dari data kita kan tetap ada punya namanya grup alumni, jadi tetap ada ikatan bagi mahasiswa yang aktif dan sudah lulus. Untuk saat ini lulusan kita ada di pemerintahan Kabupaten Simalungun, ada di pemerintahan kota juga ada, selain di PT Etaham Group tadi ya. Kemudian juga ada di beberapa lembaga swasta dan ada yang menjadi pengusaha. Baik Ibu, lalu apa yang menjadi program jangka panjang Fakultas Ekonomi UNEVA dan apa yang sudah dipersiapkan untuk itu, Bu? Nah, sekarang ini kita lagi menargetkan salah satu kawasan industri di Bangke, karena saya rasa untuk di daerah Pematang Center sendiri cukup dekat untuk kawasan industri di sana. Kenapa kita nggak menjadikan itu sebagai sebagai sasaran kita ya kan? Nah, kita sekarang sedang menjajaki bagaimana caranya supaya kita bisa bekerja sama dengan kawasan industri tersebut. Dan ada satu lagi perusahaan hub internasional yang membidangi bagian ekspor dan impor. Jadi kita sedang berusaha supaya kita bisa kerjasama dan nanti lulusan kita bisa dipekerjakan di sana. Selain itu, untuk program jangka panjang sendiri, kita juga sedang memberikan ini bagi dosen-dosen kemudian untuk mengikuti perkuliahan lebih tinggi lagi untuk jenjang S3-nya, dengan cara kita tetap share yang namanya misalnya ada program-program bantuan pemerintah, beasiswa segala macam untuk dosen-dosen di Fakultas Ekonomi. Oke, baik Ibu. Lalu apa harapan Ibu bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi maupun tenaga pengajar di sana, Bu? Untuk tenaga pengajar di Fakultas Ekonomi, saya harap mereka tetap memberikan yang terbaik untuk mahasiswa. Kemudian untuk pendidikannya mereka masing-masing, saya harap bisa menjadi yang lebih tinggi lagi. Kalau bisa jadi guru besar, supaya kita bisa buka program pascasarjana untuk manajemen. Kemudian untuk mahasiswa kita, lulusan kita terutama, saya harap mereka tetap peduli dengan adik-adik juniornya. Jadi sehingga kalau misalnya ada mahasiswa dari sini, alumni dari sini cari pekerjaan, mereka siap mengulurkan tangan, siap membantu adik-adik juniornya. Nah, untuk mahasiswanya sendiri, saya berharap mereka lebih serius lagi untuk belajar, kemudian lebih berani lagi untuk mengeluarkan bakat dan minatnya. Oke, baik Ibu. Mungkin melalui tayangan ini, Ibu bisa sampaikan buat calon mahasiswa yang akan memilih Fakultas Ekonomi sebagai tempat pembelajaran mereka, Bu. Baik, untuk adik-adik kami di luar sana, untuk calon mahasiswa baru, mari bergabung dengan keluarga besar Universitas Evarina, khususnya Fakultas Ekonomi, karena kami tahu apa yang kamu inginkan ada di Evarina.
Sekian gitu kali. Baik Ibu, terima kasih atas informasinya. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi seluruh pemirsa Evarina TV, khususnya bagi calon mahasiswa yang akan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Evarina. Baik pemirsa, demikian dialog spesial Evarina TV. Saya Maria Hutasoid, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.